Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raisa Ariana dengan nomor NIM 0603520023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi humanistik dengan tokoh Carl Rogers. Selamat menyaksikan. Psikologi humanistik adalah salah satu teori atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada permasalahan tingkah laku manusia. Teori ini secara khusus mengkaji keunikan dan kualitas yang dimiliki oleh manusia sendiri, terutama dalam hal potensi mengembangkan diri dan juga kehendak bebas. Biografi Carl Rogers. Beliau merupakan salah satu tokoh psikologi humanistik yang merumuskan teori kepribadian. Ia juga mengembangkan metode psikoterapi yang disebut client center atau yang berpusat pada klien. Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, dan meninggal pada 4 Februari 1987 di La Jolla, California. Ia lulusan psikologi klinis di Columbia University dan menerima gelar PhD-nya pada tahun 1931. Pemikiran. Ide pokok dari teori-teori Rogers yaitu individu memiliki kemampuan dalam dirinya sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah psikisnya. Hal ini sering disebut dengan self-concept atau konsep diri. Konsep diri tersusun atas semua pemahaman, ide, konsep, dan persepsi yang akan memberikan suatu ciri terhadap pribadi seseorang tersebut. Meliputi persepsi kesadaran terkait siapakah saya sebenarnya dan apa yang harus saya perbuat. Rogers mendasarkan teori dinamika kepribadian pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri ialah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat dan potensi psikologis yang unik. Ia berpendapat, masa lampau memang akan memengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa yang sekarang ini. Hal ini yang akan berpengaruh kepada kepribadian seseorang nantinya. Aktualisasi diri dapat berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Rogers berpendapat bahwa ia lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Namun, terdapat 3 komponen yang dapat dibahas mengenai struktur kepribadian. Yang pertama yaitu organisme. Organisme ialah keseluruhan individu. Yang kedua yaitu medan fenomena atau keseluruhan dari pengalaman. Dan yang ketiga ialah self, yaitu bagian dari medan fenomenal yang terdiferensiasikan dan terdiri dari pola pengamatan dan penilaian sadar. Kemudian, pemikirannya mengenai dinamika kepribadian. Ia mengemukakan 5 sifat khas dari seseorang yang berfungsi penuh. Yang pertama, yaitu keterbukaan kepada pengalaman. Hal ini berarti bahwa seseorang bersifat fleksibel. Ia tidak hanya menerima pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tetapi ia dapat menggunakannya dalam membuka kesempatan baru. Yang kedua, kehidupan eksistensial, yang berarti orang tidak mudah berprasangka, melainkan menyesuaikan diri untuk terus-menerus terbuka pada pengalaman baru. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme sendiri, yang berarti bertingkah laku menurut apa yang dirasa benar. Hal ini merupakan pedoman yang sangat diandalkan dalam memutuskan sesuatu daripada menimbang faktor rasional atau intelektual. Yang keempat, berperasaan bebas. Semakin seseorang sehat secara psikologis, semakin ia mempunyai kebebasan untuk memilih dan bertindak. Dan yang terakhir,
ialah kreativitas. Berarti bertindak dengan bebas, dengan ide dan rencana yang konstruktif, serta dapat mewujudkan kebutuhan dan potensinya dengan caranya sendiri. Kontribusi dan karya. Yang pertama, ia menerbitkan hasil penelitiannya dalam buku Client Center Therapy pada tahun 1951. Yang kedua, ia juga menerbitkan buku yang berjudul On Becoming a Person pada tahun 1961. Dan ia juga menjadi presiden pertama American Psychological Association pada tahun 1946. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada sepatah kata dari Carl Rogers. The good life is a process, not state of being. It's a direction, not a destination. Terima kasih.